Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Nusantara. Masih ketemu lagi kita ya. Saya Ali. Seperti biasa kita akan bercerita. Dan jangan anggap omongan saya ini benar semua, karena saya juga mendapatkan cerita dari tempat lain. Jadi saya juga berdialog dengan banyak orang. Saya juga membaca buku, saya juga melihat video ya kan. Kemudian saya akan bercerita. Nah ini gini teman-teman ya. Di sini sesi ini kita akan membahas tentang ini nih. Cara mendeteksi tempat itu angker atau tidak. Benar ya? Jadi dengan tingkatan orang awam nih, seperti saya misalkan gitu kan, ini kan tidak bisa melihat ya, tidak kasar itu tidak bisa melihat astral ya. Kita di sini ngomong tentang astral, tidak bisa melihat tentang astral ini ya. Kalau bisa melihat ini kan gampang ya, berarti gampang. Tapi kalau misalkan tidak bisa melihat, bagaimana cara mendeteksi tempat itu angker atau tidak? Gimana caranya menurut teman-teman? Jadi di sini ada berbagai cara untuk cara mendeteksi tempat itu angker. Contohnya gini, ini contohnya. Teman-teman pernah enggak misalkan beli tanah? Bukan tanah uruk loh ya, atau tanah pasir gitu enggak, maksudnya sebidang tanah. Pernah membeli enggak? Misalnya gitu kan. Nah, pada waktu membeli, ya kan, sudah dibayar, otomatis menjadi hak kita ya ini ya. Kemudian kita membuat rumah atau membuat kos-kosan atau membuat apal atau membuat ruko atau membuat tempat usaha di situ. Terus tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Sesuatu yang mistis itu terjadi di situ. Ya. Nah, ini kan berarti kan kita ada tidak mengantisipasi, teledor, tidak mengantisipasi bagaimana hal itu dan akhirnya terjadi ya kan. Nah nanti gimana caranya? Ini yang pertama, ini secara individu dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak bisa melihat secara kasyaf gitu, tidak bisa melihat seperti indigo, ini gini, silahkan datang ke tempat itu atau ke tempat rumah yang misalkan kita beli rumah atau beli tanah itu sama aja sih sebenarnya. Kalau misalkan beli rumah ya kita langsung ke rumah itu aja. Kalau beli tanah kita ke rumah, ke tanah itu aja ya kan. Dan ini kita ke sana ini, itu nanti apa yang dirasakan sama teman-teman, apa yang dirasakan ya kan. Jadi kalau misalkan malam hari ini ke sana gitu, ke sana. Ini nanti teman-teman rasakan. Yang pertama itu apa yang dirasa? Kalau takut itu tidak menjamin itu ada astralnya atau tidak. Maksudnya takut ini yang pertama, ya kan. Yang keduanya ini merinding atau tidak. Nah, yang ketiga, ini apakah kita memiliki perbedaan suhu di tempat lain dengan di tempat itu. Nah, yang keempatnya nih. Apakah teman-teman merasakan perbedaan tekanan pada telinga? Jadi ini saya cerita gini, ya kan. Saya dulu kan hobi mancing. Tahu lah ya teman-teman, hobi mancing ini malam hari kadang sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam gitu mancing, kadang mancing satu, kadang mancing tajur. Tahu mancing tajur itu misalkan kita punya pancing ini misalkan 20 atau 100 gitu, terus nanti dipasang-pasang gitu, itu namanya mancing tajur namanya kalau di sini ya kan.
nanti ditinggal ngopi atau rokokan gitu 2 jam 3 jam gitu, nanti baru diambilin lagi. Tapi kalau mancing biasa. Ini saya sering mengalami merinding. Misalkan kita merasa sebelah kanan itu merinding atau sebelah kiri merinding, ya kan, atau sebelah depan merinding atau sebelah belakang merinding. Nah ini kalau saya berpikir berarti sosok esensi astral, kita nyebutnya jin itu, bersinggungan energinya dengan kita itu di sebelah itu, ya. Paham enggak? Itu terus yang selanjutnya gini, kalau teman-teman yang suka pakai motor, misalkan siang hari ya, saya siang hari, apalagi kalau misalkan jaketnya dari kain, bukan dari parasut atau jaket tebal, itu maksudnya jaket kain biasa gitu, atau pakai kaos gini tapi lengan panjang gitu. Itu misalkan sehari itu misalkan panas gitu kan, terus tiba-tiba di tempat tertentu itu tiba-tiba langsung dingin, terus gitu dingin. Loh kok dingin gitu? Itu ada perbedaan suhu. Itu maksud saya, ya kan? Atau misalkan kita masuk ke rumah itu suhunya kok lain dengan di luar ya? Yang di sini nih kayak agak dingin, kemudian agak kayak basah-basah, lembab-lembab gitu. Atau misalkan di luar ini dingin, masuk ke dalam tuh kok sumpek banget ya, panas gitu. Itu ada perbedaan di luar dengan di dalam. Di tanah pun sama. Ada yang sama, maksudnya gitu, ada yang sama, bukan semuanya sama, ada yang sama. Terus saya pernah waktu itu saya lupa di Lapter ya, lapangan terbang, bekas lapangan terbang. Di sini nih, di bekas lapangan terbang itu, ya kan, itu waktu itu baru dibangun kayak tempat-tempat usaha kecil-kecil, lapak-lapak gitu kan, tapi belum ditempati waktu itu. Di situ ada kayak WC umum gitu. Itu saya masuk ke situ tuh, itu saya ngerasa itu seperti ini belum masuk ke ruangannya. Jadi masuk ke areanya dari toilet itu mungkin sekitar 3 meter 4 meter, tapi ini belum masuk ke toiletnya. Tahu kan toilet umum kan, jadi masih jauh lah toilet umum itu. Ini tiba-tiba tuh telinga saya tuh kayak tek gitu, paham enggak? Gini aja, saya baru ingat ini, kurang lebihnya itu gini, tapi ya enggak sekuat yang akan saya terangkan ini. Teman-teman pernah masuk ke bioskop enggak? Ke bioskop 21 segala macam itu, pernah enggak? Nah, kalau saya ngomong yang lain itu nanti analoginya lain, misalkan pernah masuk ke diskotik enggak, itu udah lain lagi. Enggak, kita ngomong ke bioskop aja, ya kan. Pada waktu kita mau masuk ke bioskop, tek gitu, itu telinga tuh seperti gini kan, tek gitu, seperti disumbat itu, tek gitu, seperti ada dimensi lain gitu. Paham enggak? Nah, itu yang pertama, dari sisi individu kita sendiri yang mengalami. Nah, yang kedua, ini bertanya kepada teman-teman indigo, bertanya kepada orang-orang indigo gitu. Dan saya bilang orang-orang ya, bukan orang ya. Jadi jangan bertanya dengan satu orang indigo, tapi bertanyalah lebih dari satu orang, bahkan 2 orang. Nanti kira-kira indigo satu dengan indigo yang lain ini ada perbedaannya enggak omongannya itu, ya kan? Misalkan kita nanya dengan 4 orang indigo gitu kan, yang 3 orang indigo mengatakan A, yang
indigo 1 mengatakan B, ya kan, gitunya. Itu kita anggap udah ada kebenaran 3, sedangkan ada kemungkinan 1. Ya. Nah, seperti kita ketahui, dunia astral ini kan ada lapisan-lapisannya. Jadi lapisan 1 dihuni sama jin-jin model ini, lapisan 2 dihuni jin-jin seperti ini, lapisan 3 kan beda-beda. Dan indigo ini melihatnya juga beda-beda. Ada yang bisa menembus di dimensi 2 misalkan gitu, tapi tidak bisa dimensi 3. Ada yang bisa cuma dimensi 3 saja, dimensi 1 tidak bisa misalkan gitu kan. Ada yang bisa semuanya, 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa semuanya ada, ya kan. Dan ini ya seperti itulah ini ya. Nah, dari cerita itu nanti boleh itu kita ke situ datang lagi ini ya, datang lagi dan merasakan secara diri sendiri, secara individu, ya kan. Jadi oh rasanya seperti ini gitu, oh tempat ini angker, modelnya seperti ini, ya kan. Nah, nanti setelah itu diketahui, barulah kemudian teman-teman bisa mengambil langkah-langkah negosiasi yang bagus, ya kan? Saya bilang langkah-langkah negosiasi yang bagus, nah, bukan main hantam gitu, enggak. Ya, saya pernah mengenal seseorang, beliau sudah meninggal tapi masih muda, usianya insya Allah itu di atas saya 4 tahun tidak salah ya. Itu udah meninggal 2 tahun yang lalu insya Allah, itu ada salah, ya kan. Dia ini bercerita gini, ya. Ada seorang pengembang atau pengembang ya, bukan pengembang kue. Seorang pengembang ini membeli sebidang tanah itu, tapi setengahnya masih banyak pohon-pohonnya gitu. Kemudian sama pengembang ini mau dibikin perumahan, terus pohon ini yang di pinggir-pinggir itu baru ditebang aja itu yang nebang itu udah sakit keras banget itu. Dan akhirnya tidak ada yang berani. Jadi mintalah dengan seseorang yang karena beliau meninggal saya tidak berani nyebutin namanya, ya kan. Jadi beliau ini bercerita ke saya, itu loh yang di sana tuh yang punya ini nih, tahu enggak kamu? Tahu mas, saya bilang gitu kan. Waktu itu saya lagi lagi jenguk orang tua di Jawa gitu, kemudian bertemu dengan beliau. Nah itu tanahnya tuh udah berapa tahun itu tidak bisa dibangun perumahan. Nah itu tahu enggak kenapa tidak bisa dibangun? Terus saya nanya, kenapa mas? Bilang gitu kan. Karena di situ itu ada penghuninya. Penghuni apa gitu kan? Ada gendruwo sekitar kurang lebih 1000 lah, dibilang gitu kan. Oh, saya bilang gitu kan. Iya. Terus gimana mas? Ya akhirnya waktu itu minta bantu ke saya bantu. Dan akhirnya saya nego dengan penghuni situ, mau enggak saya pindah gitu. Saya pindahkan tempat yang lebih bagus gitu. Rumah-rumah yang lebih bagus gitu. Nah kemudian dengan negosiasi itu akhirnya dapat gitu kan. Dapat akhirnya sama beliau ini dipindah tempat. Jadi kayak bedol desa gitu. Kalau orang Jawa bilang bedol desa. Jadi satu rumpun 1000 lebih gendruwo itu dipindahkan sama beliau dari tempat tanah itu karena mau dibangun itu, dinego dipindah ke tempat yang lain gitu ya. Dan mau gitu. Dan oh gini ada juga yang seperti ini, berarti tidak main tidak main sembarangan lah ini ya. Nah kembali ke tema kita tentang bagaimana cara mengetahui tempat angker, ya kan. Ya walaupun itu tadi cerita, tapi paling tidak gini teman-teman, kalau bisa bayangin enggak kalau misalkan teman-teman beli tanah atau beli rumah, kemudian
terjadi hal seperti itu. Ini ya, entah penampakan secara astral, kemudian karena dia ingin menunjukkan eksistensinya, kemudian ada berbagai hal-hal mistis yang dialami, ya kan. Makanya teman-teman ya, mungkin salah satunya yaitu tadi, sebelum ketemu gitu, gini enaknya cerita gitu aja. Sebelum ketemu dengan teman-teman indigo yang teman-teman kenal gitu kan, ini silakan datang ke situ malam hari. Itu suasananya tuh lebih apa ya, lebih terasa gitu. Kalau kesana siang kan ya enggak terlalu ini ya, enggak terlalu terasa gitu. Tapi kalau malam biasanya terasa ya, terasa itu biasanya. Entah apa yang dari berbagai yang tadi saya ceritain itu pasti teman-teman ngerasa, ya kan gitu ya. Nah, ketakutan itu bukan menjadi ciri khas tempat itu angker atau tidak. Kalau ketakutan itu sumbernya dari dalam diri, bukan dari luar. Tapi kalau merinding itu dari luar. Perbedaan suhu itu dari luar, ya kan. Kemudian perbedaan tekanan itu dari luar. Ya benar nggak, perbedaan tekanan di telinga itu dari luar kan. Seperti kita naik pesawat terbang itu juga ada perbedaan tekanan. Kalau kita masuk ke bioskop ada perbedaan tekanan. Nah, makanya kalau misalkan zaman dulu, mungkin zaman sekarang maskapai yang biasa-biasa gitu mungkin tidak terlalu ini ya. Cuma dulu saya pernah ikut satu maskapai Garuda kalau tidak salah itu pada waktu naik ke landing ya namanya, landing itu dikasih permen, ada permennya itu. Jadi setelah saya baca literaturnya itu ternyata permen itu pada waktu kita mengulum dan mengunyah itu tadi, itu menghilangkan tekanan, perbedaan tekanan antara pada waktu landing itu tadi ini ya. Nah, kalau yang untuk tempat angker ini kan kita bukannya mau menghilangkan itu, malah kepingin tahu rasanya memasuki satu atau bersinggungan energinya dengan dimensi astral itu rasanya seperti apa. Itu tetap ada perbedaan tekanan ini ya, walaupun tidak selalu ya, ini ya. Jadi teman-teman untuk mengetahui hal angker ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan cara yang lain ada, ini cara yang lain ada ya kan. Ini teman-teman silahkan komen di bawah ya kan, monggo silahkan. Jangan lupa juga untuk subscribe-nya ya kan. Ada kedengaran suara kucing ya tadi, itu kucing saya gitu ya. Enggak apa-apa ya, padahal udah malam, ini udah sekitar jam 2 malam lah ya saya bikin video ini ya kan. Ini silahkan komen, jangan lupa subscribe-nya juga, like and follow juga untuk teman-teman. Dan sesi kita kali ini yang membahas tentang bagaimana caranya mengetahui tempat itu angker, itu dengan 2 cara. Kalau yang cara ketiga ini saya rasa terlalu ekstrim lah ininya. Ini pernah waktu itu saya diceritain sama teman santri waktu itu. Ini diceritain gini, Mas, kalau kepengen tahu tempat itu angker atau tidak itu ya datang aja Mas, datang aja, kemudian duduk diam di situ tuh dari jam 11:30 sampai jam 2 ya kan. Kemudian kalau misalkan ini ya diam aja di situ ya kan, nanti ada apa yang terjadi di situ gitu. Terus, nah ini cara, ini kan cuma cerita-cerita dari teman dari segala macam kan. Akhirnya kan saya bisa bercerita sama teman-teman juga ya kan. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman hidup dalam diri kita ini sebenarnya ya seperti itu.
Yang seperti saya ini kan sebenarnya bukan pure mengalami itu, enggak. Saya pernah mengalami juga, dan saya juga nanya dengan teman-teman indigo itu ya seperti itu gitu ya. Ya. Jadi kita anggap caranya dua aja, jangan tiga. Yang tiga ini terlalu ekstrim lah. Ya, nanti teman-teman kalau sampai bisa terlihat barangnya padahal belum pernah melihat barang seperti itu, nanti biasanya terjadi shock di dada gitu kan, kemudian besoknya biasanya demam biasanya gitu. Nah kalau demam silahkan datang ke teman ustadz atau kiai atau teman spiritual untuk minta dibacain air rupiah gitu, nanti kemudian diminumkan, nanti insya Allah ya balik lagi. Cuma pengalaman itu bakal terngiang sampai kapanpun itu. Dan akhirnya tanah itu kan jadinya akhirnya kan mengerikan bener kalau misalkan diginikan gitu. Itu nanti menjadi suatu hal yang kurang bagus lah gitu teman-teman ya, ini ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya berceloteh ya di sesi kali ini. Dan akhir kata alhamdulillah, salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Nusantara. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.